Panglima TNI memastikan anggota TNI yang terlibat penembakan kepada warga sipil di Cibinong akan dipecat. Hal itu disampaikan Gatot Nurmantio usai pemaparan Gubernur Lemhanas di Istana Negara. Gatot secara terbuka meminta maaf atas tindakan anggota TNI hingga menyebabkan korban tewas. Selanjutnya istri korban akan diberikan santunan dan pekerjaan, apalagi selama ini korban merupakan tulang punggung keluarga. Panglima TNI memastikan akan menindak semua anggotanya yang membawa senjata di luar tugas. Kejadian penembakan ini saya selaku Panglima TNI mohon maaf ya atas kejadian tersebut yang dilakukan oleh anggota saya dan itu tidak boleh terjadi. Ya. Kemudian saya perintahkan untuk diproses secara hukum yang berlaku di POM dan penyidikan. Kemudian saya akan membuatkan ST bahwa sekarang kejadian-kejadian TNI yang berkaitan dengan masyarakat, sidang militernya terbuka. Dengan demikian maka masyarakat bisa mengetahui. Karena kalau tidak, seolah-olah TNI membuat persidangan, nanti membuat keringanan. Di situ nanti masyarakat bisa melihat bahwa persidangan ada hukuman-hukuman tambahan. Sementara ratusan warga termasuk anggota TNI ikut dalam proses pemakaman Marsin alias Japra di TPU Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Japra selama ini dikenal sebagai sosok periang dan suka bergaul dengan warga sekitar. Para tetangga menyesalkan penembakan tersebut, apalagi dilakukan seorang anggota TNI. Mereka berharap pelaku yang kini sudah ditahan di Subdenpom Cibinong mendapat hukuman setimpal. Sebelumnya anggota TNI Angkatan Darat Yon Intel Taipur Kostrat Cilodong Depok, Serda YH, menembak kepala seorang pengendara motor bernama Marsin di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Pelaku menembak Japra karena kesal dengan ulah berkendara korban yang dinilai ugal-ugalan. Dari Jakarta dan Bogor, Mario Delima, Heru Yustanto, Berita 1. Ya, dan untuk membahas aksi penembakan di jalanan yang kian marak akhir-akhir ini, di studio kami telah hadir Kabag Penum Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto, dan Kriminolog Roni Niti Baskara. Ya, Pak Agus, bagaimana tanggapan ini terkait dengan kemarin itu kita lihat di Cibinong ya, ada penembakan warga sipil oleh oknum TNI? Mungkin pertanyaan itu lebih pas kalau ditanyakan kepada pihak Kadispen TNI AD ya Mbak ya, karena memang beliaulah yang melakukan proses ya, karena saya khawatir komentar saya nanti belum tentu sama dengan beliau, apalagi saya tidak memonitor peristiwa itu sebenarnya ya, jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak TNI AD. Tapi selaku Karopen Mas, mungkin sedikit tanggapan mengenai hubungan masyarakat dengan mungkin angkatan gitu. Kalau di kepolisian seperti apa sih pengawasan penggunaan senjata api ini dilakukan, Pak? Iya, kalau di lingkungan Polri saya yakin juga di teman-teman TNI juga sudah punya, kita melalui proses pinjam pakai senjata api itu melalui proses seleksi, yaitu tes psikologi. Itu di situ ada berbagai item yang dilakukan pengetesan. Itu. Nah, apabila nanti lulus dinyatakan memenuhi syarat, maka yang bersangkutan diberikan untuk penguasaan pinjam pakai senjata api organik untuk Polri. Dan ini dilakukan evaluasi setiap 1 tahun itu untuk pemegang baru diberikan tes 1 tahun. Nanti setelah habis surat izin itu masa berlakunya 1 tahun juga kembali dilakukan tes ulang untuk kelanjutannya. Ya, ini berarti ada tes istilahnya seperti fit and proper test terhadap anggota untuk kepemilikan peminjaman senpi seperti itu. Nah, Pak Roni, kalau misalnya melihat ini sebenarnya sudah ada tes dan terus dilakukan juga secara bergulir ya Pak ya. Nah, ini apa yang terjadi terhadap anggota kita, maksudnya aparat keamanan sampai mereka bisa melakukan atau melemparkan tembakan seperti itu dan ini menewaskan? Ya, begini, dari status secara horizontal antara militer dan sipil, antara Polri dan sipil itu berbeda dalam kepemilikan senjata. Kalau Polri atau TNI kan dipersenjatai, kalau sipil tidak. Nah, kepemilikan yang terhadap senjata api itu seringkali kita lihat bagi orang-orang tertentu yang keadaan psikologisnya demikian rupa menimbulkan arogansi
menimbulkan PD yang tinggi dan sebagainya, sehingga impulsif dan emosional pada saat-saat dia merasa ditekan atau kemudian merasa tersinggung, merasa kehormatannya direbut, merasa dihina dan sebagainya, itu ya sering kemudian dia sadar atau tidak sadar, kemudian senjata itu menyala. Ya. Yang terjadi seperti itu. Ya. Tapi yang terjadi di Cibinong juga sama Pak Roy. tidak menutup kemungkinan seperti itu, atau ada latar belakang maaf. Barangkali kalau ada latar belakang dendam sebelumnya sebagainya, diincar dan sebagainya, bisa saja. Ya. Tapi begini, kalau bicara soal polisi itu, kepemilikan dan kemudian penggunaan senjata api itu ada dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di Polri, yaitu pemberian izin dan pengawasan terhadap senjata api termasuk bahan peledak dan senjata tajam itu ada diatur demikian rupa, ya. Dan ini diperkuat juga dengan Undang-Undang Darurat Nomor tahun 51, yaitu bahwa harus sangat hati-hati itu memberikan izin kepada orang-orang sipil maupun kepada orang tentu termasuk polisi militer, karena ada tesnya tadi seperti dikatakan Pak Agus Rianto itu, ya. Dan ini yang barangkali kadang-kadang tidak terlihat, ya, ada pelatihan, ada kemudian rekrutmen yang agak terlewatkan hal-hal seperti ini, sehingga banyak sekali orang-orang yang kemudian baik Polri, baik TNI yang kemudian ya katakanlah menyalahgunakan kekuasaannya cara penggunaan senjata itu, karena ada keadaan psikologis yang berbeda, ya, dari sipil yang tidak punya apa-apa, kira-kira begitu. Baik, jadi meskipun sudah ada tes, tapi mesti dikembalikan lagi kepada individunya, kepada psikologisnya, ya. Betul. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.